Oke, selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya ini di hari Ramadan ini ya? Walaupun kita masih berpuasa, tentunya kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, kali ini gua punya barang nih, namanya Maldol HS260S. Sebuah perangkat yang berfungsi sebagai power dan SWR meter. Oke. Nah, Maldol ini kalau kita lihat ya di sini, Maldol itu mempunyai frekuensi kerja dari 3,5 sampai dengan 220 MHz. Tentunya barang ini itu bisa dipakai untuk radio FM dan komunikasi 2 meteran. Nah, di sini ada tombol-tombol ya, ada tombol-tombol kelihatan ya. Nah, tombol. Nah, untuk tombol ini ya, ini merupakan tombol dari SWR dan power. Nah, kalau kita tombolnya ke atas, maka dia akan membaca SWR. Dan kalau kita ke bawahin, dia akan membaca power ya, karena di sini ada tulisan PWR ya, PWR nih. Nah, kemudian power meter ini itu memiliki kemampuan maksimum sebesar 240 watt ya. Mana nih? Nah, nih 240 watt. Nah, di indikator juga kelihatan di sini ya. Nah, di sini itu dia ada tulisannya sebesar 240 watt, dan yang di bawah itu ada tulisannya 12 watt. Nah, itu cara membacanya gimana nih untuk power meter Maldol seperti ini? Cara membacanya gampang gitu ya untuk teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu pengen ngukur sebuah perangkat yang wattnya kecil, contoh misalkan perangkatnya maksimum 10 watt gitu. Nah, kita switchnya ini switch itu jangan di 240 tapi switchnya di 12 watt ya, di sini kan. Nah, 12 watt ya switchnya. Nah, kemudian nanti di jarum ini nih, dia akan membaca nih jarumnya dari sini tap gitu ya. Nah, dia akan membaca berapa angka yang tertera gitu. Nah, untuk switch 12 watt dia tentunya yang baca yang bawah ya. Di sini ada berapa nih? 1 2 4 6 8 10 sampai dengan maksimum 12 watt gitu. Jadi teman-teman nih perangkatnya ketika dimasukin ke alat ini akan diukur. Oh, ternyata perangkat saya memiliki wattnya 10 watt gitu. Itu akan dibaca. Kemudian poin yang kedua, nah di sini ada tulisan nih. Ini ada tulisan namanya transmitter. Di sini antena. Nah, kalau untuk antena ini nanti dikonekkan ke antena ya. Dan nanti ada kabel gitu ya, konekin ke antena gitu. Nah, kalau untuk yang ini transmitter ini dari transmitter dimasukkan ke sini ya, dimasukkan ke sini. Jadi konfigurasinya ada pemancar, kemudian RF out-nya masukin ke sini. Nah, yang sini dia ke antena ya. Ini ke antena yang ini. Ini ke antena. Kemudian ini fungsinya untuk apa nih gitu ya. Nih. Nah, ini bisa diputar-putar nih fungsinya untuk apa. Nah, ini fungsinya untuk kalibrasi SWR. Penggunanya gimana? Gampang banget gitu ya. Nah, di sini yang antena nih tinggal konekin ke dummy load. Oke. Setelah dikonekkan ke dummy load, kemudian kita kasih RF di sini ya. Kita kasih daya RF. Kemudian di sini kita bisa kalibrasi gitu ya. Kalibrasi sampai si ini nih. Nah, yang ini itu posisinya nyender ya. Nyender di 0. Di 0. Nah, setelah nyender barulah yang ini kita lepas yang ke dummy load. Kemudian kita pasangkan ini ke antena. Nah, setelah ke antena ini udah dikalibrasi. Ini jangan diputar-putar lagi nih kalau misalkan kalibrasinya terakhir nih, misalkan di angka 5 gitu ya.
jadi muter-muter lagi gitu, karena patokannya udah di situ kan gitu. Setelah kalibrasi selesai, kita konekin ke antena, kemudian kita nyalakan mesin pemancar kita, ces gitu. Pertama powernya jangan langsung gede-gede, kecil-kecil aja gitu. Misalkan powernya 1 watt, 2 watt, 3 watt gitu dulu ya, bertahap ya, sampai dengan misalkan kalau kita mengukur daya yang 12 watt, kita di saklar 12. Nah, setelah dinaikkan, nanti di sini di mana nih? Yang ini nih. Ini itu nanti jarumnya akan gerak. Nah, jarum gerak ke arah sini nih. Nah, ke arah sini. Itu menandakan bahwa antenanya nggak matching. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kalau antena kita nggak matching, ya kita matchingkan gitu ya. Misalkan kita main di 2 meteran di 143,2 MHz gitu ya. Nah, kemudian setelah kita mainkan gitu, oh ternyata nggak matching nih. Nah, berarti antena misalkan antena apa ya, G5, G7 gitu ya, atau misalkan antena, saya lupa tuh antena apa ya namanya ya, yang kumisnya 8 tuh. Itu tinggal dinaikin aja tuh yang atasnya gitu, diatasin atau dibawahin gitu ya. Atau yang untuk mudah dulu gitu ya, kita cari dulu gitu ya, misalkan cepat rambat gelombang itu kan 300. Nah, kita bagi frekuensi gitu ya, jadi misalkan kalau kita ambil contoh ya, kalau misalkan 143,2 itu kan agak ribet gitu, jadi kita ambil contohnya 150 gitu ya. Jadi kan kalau 150 itu kan panjang gelombangnya 2 meter, berarti kalau antena kita setengah panjang gelombang berarti kan 1 meter. Nah, kita ukur dulu tuh antena kita tuh, bener nggak 1 meter, dia kurang atau lebih. Oh ternyata kurang, berarti antenanya kurang panjang. Atau oh ternyata lebih dari 1 meter, berarti antenanya kurang pendek gitu ya. Nah, kita hitung dulu pakai kalkulator, 300 dibagi frekuensi nanti ketemu, terus dibagi 2, nah itulah setengah lambda atau setengah panjang gelombang. Oke. Nah, nanti kalau misalkan nggak matching nih di sini nih, tinggal ke atasin. Oh ternyata makin tinggi, berarti kepanjangan pendekin gitu ya, sampai ketemu titik terendah SWR-nya di sini gitu ya. Nah, kalau SWR-nya rendah, powernya bagus, otomatis antenanya bagus dan daya pancarnya mungkin bagus tuh ya, bisa menjadi lebih luas jangkauan pancarnya gitu. Kemudian yang kedua adalah apa namanya, nah di sini kalau kita mau ngukur yang dayanya besar, misalkan di atas 100 watt, kita pakai ini, kita saklarnya kita turunin ke 240 watt gitu. Oke, jadi inilah review singkat dari apa namanya, power meter Maldol HS260S power dan SWR meter. Oke teman-teman, di sini jangan ragu untuk membeli barang ini gitu ya, karena ini kepake nih, harganya juga murah gitu, tinggal cek di marketplace banyak. Oke, sekian review dari saya, terima kasih, sampai ketemu, salam sukses.